على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita bacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. Untuk pengarang kitab ini Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari beserta muhakkik kitabnya Kiai Muhammad Isom Hadik. Semoga terus bermanfaat menjadi amal jariah buat beliau. Dan kepada muassis Ma'had Al-Media Kiai Haji Ahmad Syekhu, Ibu Solha beserta dzurriyyat keluarga yang sudah meninggalkan kita, para masyayikh, mudah-mudahan diberi kejembaran, diberikan kelapangan di dalam kuburnya, dan semua yang kita lakukan menjadi doa untuk al-maghfurlah almarhum semuanya. Wa ala hadiniyah wa kul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada noise. Para jemaah rahimahullah, alhamdulillah di tengah hujan deras ini kita masih bisa berkumpul dalam majelis ngasuh. Insyaallah mudah-mudahan istiqomah bisa kita
niatkan sebagai ta'mirul ma'had, meramaikan pesantren. Para jemaah sekalian, saya jadi ingat kemarin satu kalimat yang saya kutip, biasanya ini dinisbahkan kepada Syekh Ahmad Al-Maliki, bahwa hayatul ilmi bil mudzakarah katanya. Nah, itu menarik tuh, hayatul ilmi bil mudzakarah. Kalau pesantren itu pengen kelihatan rame syiarnya, kalau yayasan juga tentu pengen kelihatan syiar Islamnya itu kelihatan ilmunya ya. Hayatul ilmi itu bil mudzakarah, harus sering-sering mudzakarah. Kemarin saya menyebut itu. Nah, di beberapa pesantren itu diramaikan caranya itu dengan kalau ba'da asar itu ramai sekali santri itu di masjid kumpul, di selasar juga menghafal ba'da asar ya, menghafal tasrifan, menjadi hidup. Hayatul ilmi itu hidupnya ilmu itu dengan belajar bersama. Jadi saya nitip kepada pesantren khususnya, belajar bersama santri yang kelihatan massal itu tolong ditradisikan ya Ustadz Sifa ya. Di malam hari ramai saja, ramai biar kelihatan gitu, hayatul ilmi bil mudzakarati. Ya, kemarin sudah saya jelaskan sedikit. Nah, termasuk ini pengajian ngasuh ini mungkin di masjid yang bisa hadir secara langsung atau di virtual beberapa jemaah. Tetapi kalau ini disiarkan di YouTube juga nanti dan juga kedengaran oleh masyarakat, ini menjadi hayatul ilmi. Jadi kelihatan ada aura atmosfer ilmunya di pesantren dan Yayasan Al-Hamidiyah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita akan masuk kepada bab yang kelima nih. Bab kelima dari kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu, utawi bab yang kelima, itu fi adabil alim, menjelaskan etika seorang pengajar. Al-alim fi haqqi nafsihi, di dalam hak dirinya al-alim. Dari kemarin kita menyebut al-muta'allim, sekarang al-alim. Jadi kalau al-alim itu diri kita nih, lebih spesifik lagi sebagai tenaga pengajar. Al-alim adalah guru, ustadz, ustadzah, pembina, siapapun yang mengajar. Ada etikanya. Ya. Kita sebagai orang dewasa. Mudah-mudahan tidak ada yang bocor di asrama, insya Allah. Hujannya cukup besar. Wa fihi, dan itu di dalam bab kelima ini, isruna adaban, utawi 20 etika. Ada 20 adab. Tata krama menjadi guru. Etika atau adab menjadi guru menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tentu diambil dari beberapa rujukan, beberapa kitab yang lain, antara lain Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Al-awwalu, utawi yang pertama, itu ayyudima, hendaknya melanggengkan. Siapa al-alim? Jadi al-alim, kembalinya ke al-alim. Ayyudima, melanggengkan atau istiqomah sederhananya. Ya. Apa yang perlu dilanggengkan itu? Muraqabatallahi ta'ala, muraqabah kepada Allah ta'ala. Nah, ini ketemu satu istilah yang ini istilah di dalam akhlak, di dalam tasawuf. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah.
pengertiannya itu. Merasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Ya. Bedakan dengan muqarabah gitu nanti. Kalau muqarabah itu beda lagi, dekat. Berdekat-dekat. Kalau ini muraqabah, merasa selalu diawasi. Ada malaikat raqib, ada atid kan, raqib. Kata raqib itu sama. Yang mengawasi kan, malaikat raqib itu kan. Nah, jadi muraqabah itu selalu merasa diawasi. Salah satu etika kita sebagai seorang pengajar, kalau ilmu kita ingin nyampe ke santri dan siswa-siswa kita, siswa-siswi kita dengan baik, dari diri kitanya dulu harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fis sirri, di dalam keadaan sendiri. Asir itu artinya sepi sebetulnya. Fis sirri dalam ketika menyendiri, wal alaniyati, dan ketika dalam keramaian. Ketika di kamar sendiri merasa diawasi oleh Allah, jadi tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Demikian apalagi ketika sedang berada di ruang publik ya. Kalau di ruang publik kan yang mengawasinya itu fisik kelihatan ya, jadi secara psikologis itu kita mungkin merasa memang ada yang mengawasi ya, termasuk saya mungkin, kita. Tentu kalau di kelas misalnya atau seperti ini kan kita lebih menjaga diri kan, karena kita tahu diawasi, karena kelihatan fisik. Tapi Allah itu kan yang maha gaib kan, mana yang mengawasi Allah, mana kan nggak kelihatan kan. Berarti yang main itu adalah sanubarinya. Kalau orang guru ya, kalau guru sudah merasa diawasi fisirri wal alaniyah, mengajar aman gitu dari segi etika akhlak, itu tidak akan korupsi orang ya, bukan hanya guru kan, manusia tidak akan melakukan hal yang tercela, tidak akan berdusta, tidak akan memanipulasi, tidak akan melanggar ketentuan dan seterusnya. Karena memang ini etika yang pertama itu Hadratus Syekh menekankan muraqabah. Muraqabah ya, kata kuncinya muraqabah. Kita sudah begitu belum ya? Iya, Masya Allah. Saya juga kalau sedang membacakan yang seperti ini, lalu saya dianggap sedang jadi ustadz gitu, jadi guru, itu saya suka merasa sendiri, suka introspeksi, apakah saya sudah merasa seperti itu. Setidaknya kita tahu standarnya dulu. Standarnya itu seperti ini loh etikanya. Nah, kalau orang tidak tahu standar, mungkin dia akan kebablasan. Tapi kalau sudah tahu standarnya, ya minimal kita berusaha ya semaksimal mungkin. Ketika sendirian itu mau melakukan yang buruk, muraqabah, insya Allah. Wathani, dan utawi yang kedua, itu ayyulazima, hendaknya lazama itu hampir sama sebetulnya dengan yudima, jadi mengharuskan atau melanggengkan juga deh sama ya. Ayyulazima, kenapa? Iya, melazimkan. Lazim itu kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ayyulazima, hendaknya melazimkan, mewajibkan siapa al-alim khaufahu ta'ala, atas khauf kepada Allah Ta'ala. Rasa takut, bukan takut yang menjauhkan, tetapi takut yang mendekatkan. Khaufahu ta'ala, rasa takut kepada Allah Ta'ala, fi jami'i harakatihi, di dalam seluruh gerak-geriknya al-alim. Ini untuk yang di Zoom, mohon maaf mungkin kalau suaranya agak keras karena di sini hujan besar. Pasti kalau di Zoom itu seperti teriak-teriak saya, karena kan langsung ke sini. Kalau di sini agak ketutup dengan suara hujan.
fi jami'i harakatihi, dalam semua gerak-geriknya al-alim, wa sakanatihi, dan di dalam diamnya al-alim. Lagi diam saja itu harus merasa takut sama Allah, apalagi kalau sedang mutaharrik, sedang melakukan sesuatu. Wa aqwalihi, dan di dalam ucapan-ucapannya al-alim. Wa af'alihi, dan di dalam perbuatan-perbuatan al-alim. Ucapan, perbuatan, semuanya itu harus dilandasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata tertib itu dibuat, tata tertib untuk pegawai, untuk guru, untuk santri, itu kan sebetulnya karena dengan mengasumsikan bahwa kita belum bisa memagari diri sendiri dari dalam, maka dibuatlah peraturan. Kalau sudah ada muraqabah, sudah ada mulazamah, takut kepada Allah, sebetulnya nggak perlu lagi itu tata tertib itu. Tapi kan apalagi anak-anak ya, mau sholat sudah qomat, kadang-kadang masih bercanda-canda di belakangnya. Itu bagian dari edukasi, memang harus sabar. Ya, Ustadz Sipa kalau mau ngimamin kan, diingatkan dulu, kelas, uskutu, uskunu, diam. Karena memang belum bisa mengolah kalbunya, jadi anak itu belum bisa diserahkan kepada, udah terserah kamu mau lanjut pesantrennya atau tidak, belum bisa. Karena belum bisa ngatur kalbu sebetulnya. Jadi orang tua harus intervensi, harus ada intervensi dari orang tua, supaya ada asupan gitu. Jangan terlalu merdeka juga kepada anak-anak, kepada para santri untuk memilih sebebas-bebasnya. Tentu ada, diberi ruang. Kalau zaman sekarang kan anak diberi ruang untuk berbagi pandangannya. Tapi tetap harus ada intervensi karena usia kan, belum matang begitu. Kalbunya itu harus diisi. Ini perspektif spiritual tentu saja ya. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus mulazamah, selalu merasa takut kepada Allah? Fa innahu, karena sesungguhnya al-alim, guru, itu aminun, yang diberi amanat, alama, atas sesuatu, ustudi'a, yang dititipkan, itu ma, fihi, pada al-alim. Nah, guru itu seorang yang mendapatkan amanat gitu. Apa yang diamanatkan kepada guru oleh Allah itu minal ulumi, yaitu ilmu, ada ilmu agama, ada ilmu geografi, ada ilmu kaligrafi, ada ilmu qiraat, ada ilmu matematika, sains, semuanya gitu. Itu di knowledge, dititipkan oleh Allah kepada kita. Harddisk kita itu sebagai guru itu kan diisi, dan itu kan amanat. Aminun tuh yang diberi amanat ya. Itu mengapa Rasulullah SAW mendapatkan gelar Al-Amin. Nah ini Al-Amin itu yang terpercaya, yang dipercaya oleh kaum Quraisy sebelum Muhammad menjadi Rasul, sebelum Muhammad menjadi Nabi. Beliau pada usia 25 tahun sudah mendapat gelar Al-Amin, seorang yang mendapat kepercayaan dari qabail, dari kabilah-kabilah untuk meletakkan, menjadi hakim bagaimana cara meletakkan Hajar Aswad gitu. Al-Amin ya. Nah, kita diminta menjadi seorang amin yang terpercaya karena kita dititipi, ustudi'a, dititipkan fihi, pada diri kita itu, pada alim, minal ulumi, ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Hikmah itu kebijaksanaan, wal khosyati, dan al khosyah. Apa bedanya al khosyah dengan al khauf? Al khosyah itu takut juga. Jadi ilmu, hikmah, khosyah itu ada pada diri seorang alim. Kalau alim, seorang guru hanya berilmu tapi tidak bijak, itu masih seorang mudarris saja, berarti belum menjadi al-alim. Mudarris, guru ya, ambil buku,
pelajaran, membacakan pelajaran di depan kelas, selesai tugasnya. Mudaris itu namanya. Tapi kalau al-alim tidak. Al-alim itu ini etikanya yang sedang kita bicarakan itu. Ada ilmu, ada kebijaksanaan, ada al-khosyah. Al-khosyah itu rasa takut, tetapi bil ijlal wa ta'zim. Takutnya itu dengan penuh rasa penghormatan dan memuliakan. Bukan takut karena takut karena yang ditakutinya itu serem gitu, bukan. Di dalam Al-Quran itu innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah yakhsha, khosyah kan. Takut kepada Allah itu dari hamba itu adalah al-ulama. Nah, jadi takutnya kepada Allah itu adalah al-khosyah, lebih tinggi dari al-khauf. Ya, takut karena bil ijlal wa ta'zim. Berarti ini nih harus jadi kata kunci ya buat guru berarti ya. Guru harus memiliki knowledge, harus memiliki wisdom yang keduanya, yang ketiganya harus memiliki apa al-khosyah itu ya bahasa Inggrisnya. Kira-kira apa ya? Rasa takut yang diiringi dengan takzim. Nah itu coba nanti dicari oleh Bu Anis yang kita semuanya yang selalu berinteraksi dengan para santri, dengan siswa-siswi. Nah, nanti Ustadz Sipa cari juga tuh al-khosyah. Kalau al-ulum knowledge gitu ya. Maksudnya supaya ada kata kunci yang bisa disampaikan bahasa komunikasi ke anak-anak. Kan biasanya suka perlu pembanding ya. Wal hikmah itu wisdom, kebijaksanaan, wal khosyah. Mungkin nanti yang di Zoom bisa memberi ini sambil nyari kan sambil ini lihat di komputer makna al khosyah fil Injiliziyah atau fil Indonesiah mungkin. Watarku dzalika. Nah, jadi tadi itu guru itu kan seorang yang diberi amanat. Di dalam dirinya, di dalam kepalanya ada ilmu, ada kebijaksanaan, ada al-khosyah. Watarku dzalika, dan utawi meninggalkan yang tiga tadi itu, meninggalkan amanat itu minal khianati, termasuk dari khianat. Kalau guru tidak punya pengetahuan yang diupdate terus, itu saja guru itu. Guru ngajar tiap semester buku teksnya itu saja, itu ada tuh. Ya di kampus juga bukan gitu. Nggak pernah berkembang. Muridnya sudah berganti 5 kali, 5 tahun, 10 tahun. Masih saja bukunya hanya yang itu. Bahwa bukunya yang itu dipakai tetap iya, tetapi naik dong semester berikutnya ada pengayaan, ada inovasi gitu. Tapi kalau tidak, maka itu minal khianat. Kalau tidak bertambah ilmunya, naudzubillah, cuma naudzubillah. Makanya tadi pagi kita laksanakan lagi yang ke-7, ada kuliah bersama pengasuh kan. Lalu ada usul kan ya yang kita tahu di grup dari Bu Nabila. Wah, itu kuliahnya sekalian aja ada syahadahnya, ada ijazahnya, sertifikat. Nah, wah bagus juga. Kuliah itu maksudnya para pembina, para guru, ustadzah yang ada berbagi dengan saya membagikan ilmu saya. Disebutlah kuliah gitu ya. Dan nambah kan, saya senang sekali tadi pagi itu pada antusias gitu, kita diskusi tentang manuskrip kuno dan tapi dikaitkan dengan kekinian gitu. Nah, yang kedua, kalau meninggalkan hikmah berarti kalau kita tidak pernah punya kebijaksanaan. Bijaksana itu kan apa ya? Tetap sebetulnya istiqomah dengan peraturan, tidak bisa dikutak-atik tegas, tetapi caranya itu bil hikmah, dengan bijaksana itu. Kalau guru tidak punya khosyah, itu juga khianat. Na'udzubillah. Kemudian Hadratus Syekh mengutip salah satu ayat Al-Quran, wa qad qala ta'ala, wa qad qala, dan telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
La takhunu, janganlah kalian berkhianat Allah kepada Allah, war rasulah dan kepada rasulnya, wa takhunu, dan kalian jangan berkhianat amanatikum, jangan mengkhianati amanat yang dilimpahkan di pundak kalian, wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Itu yang kedua ya. Yang pertama muraqabah, yang kedua ini berarti amanah. Kata kuncinya itu deh. Yang pertama itu kita harus muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua harus amanah. Amanah terhadap apa? Yang tiga itu. Ilmu, kebijaksanaan, dan khasyah. Watsalisu, dan utawi yang ketiga, adab seorang alim, itu ayyulazima, hendaknya melazimkan, mewajibkan siapa al-alim, as-sakinah. Nah, kita sangat terbiasa mengucapkan semoga sakinah mawadah warahmah itu ya. Apa artinya as-sakinah coba? Apa? At-tuma'ninah, tenang. As-sakinah itu artinya at-tuma'ninah atau al-istiqrar. Al-istiqrar itu sudah anceg gitu. Anceg gitu, sudah tetap gitu. Al-istiqrar apa? Ajeg gitu. Udah ajeg. Ajeg dalam as-sukun. Jadi dalam ketenangan, bukan ajeg dalam ketidakajegan. Ajegnya itu fit tuma'ninah. Atau ada kata lain lagi kalau bahasa Arab itu ar-rohah. Ar-rohah itu nyaman. Ar-rohah. Gitu. Kita kalau mendoakan seseorang, misalnya ana arju annakum firrohah fil ma'had. Mudah-mudahan kalian semuanya betah ya di ma'had. Nah itu ar-rohah. Jadi as-sakinah. Mapan berarti ya. Kalau masih punya banyak hutang, kira-kira sakinah tidak nih? Tergantung hutangnya gimana. Ya tergantung ya. Kalau hutangnya memang kan ada diatur. Kalau hutangnya syar'i, ya kenapa tidak gitu kan? Ya kan? Penting sekali as-sakinah ini buat yayasan, buat para pimpinan, buat pesantren. Jadi, guru kalau tidak ar-rohah, tidak tuma'ninah, ya tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik gitu. Nah, ini. Jadi harus ada as-sakinah ternyata. Dan itu lazim. Lazim itu wajib loh bahasa Arabnya. Bukan lazim itu biasa, tapi ayyulazima harus mengharuskan al-alim as-sakin. Tentu dalam konteks ini adalah secara spiritual. Secara spiritual seorang guru harus tumakninah, tidak gelisahan, tidak gabut, tidak apa lagi, gamang gitu, dan seterusnya ya. Warabi'u, dan utawi yang keempat, etika seorang alim, seorang guru, ustadz, itu ayyulazima, hendaknya melazimkan, mewajibkan al-wara'a. Aduh, ini yang berat nih, al-wara'a. Al-wara'a. Susah. Al-wara'a itu satu topik di dalam ilmu tasawuf ya. Wara' itu tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan, wal ibtiad anis subuhat. Jadi tidak cukup meninggalkan kemaksiatan. Tarkul ma'asi iya. Kita tidak boleh melakukan kriminalitas, kita jangan melakukan dosa besar, itu tarkul ma'asi. Tapi tidak cukup. Kalau al-wara' itu wal ibtiad, menjauhi anis subuhat, dari hal-hal yang subhat. Subhat itu kan bainal halal wal haram ya. Ini nih waktu itu siapa yang pernah bertanya di madrasah? Ibu Wulan atau siapa? Ini boleh enggak nih kalau saya lagi di madrasah, air minum ini saya bawa anak saya ikut minum dari air minum. Wah, itu sifat wara' sebetulnya. Boleh atau tidak? Tentu kalau nanya ke Bu Ati nanti, boleh Bu minum aja. Berarti sudah ada izin. Ada pohon mangga misalnya gitu, kemudian pohon mangga di hulu sungai, lalu ada orang di ujung sungainya itu sedang diam, lalu ada mangganya itu palid,
Apa palid? Iya, palid tuh. Bukan valid bahasa Indonesia ya. Hanyut. Jadi mangganya itu atau buahnya itu jatuh misalnya kemudian hanyut. Lalu orang yang di ujung tuh menemukan di hilir. Itu kalau dia orang yang waro, dia akan ambil kemudian, aduh ini punya siapa ya? Dia bertanya dulu. Tapi kalau orang yang, ya ini mah lukotoh mah temuan kan, lukotoh itu, makan aja. Orang yang waro itu al-ibti'ad anis syubuhat. Dia menjauhi hal-hal yang sifatnya abu-abu begitu. Itu wara' namanya. Kenapa kok al-ibti'ad anis syubuhat? Karena khaufan, karena dia takut gitu ya. Khaufan anil wuqufil haram. Dia takut akan terjerumus pada hal yang haram. Itu wara'. Jadi belum masuk ke yang haram. Ini yang berat. Ya, makanya Sayyidina Umar ya mematikan lampunya ketika bertugas misalnya, ketika ada urusan pribadi. Itu contoh waro yang mungkin kita belum tentu bisa nyampe ke situ. Ya. Berat ya. Berat jadi guru. Saya juga jadi berat nih, aduh. Ya Allah, saya sudah waro belum ya? Mikir-mikir, apa nih kira-kira yang subhat buat saya nih? Banyak-banyak istighfar ya. Astagfirullah. Ini salah satu etika kita, al-wara. Wal khamisu, dan utawi yang kelima, ayyulazima, itu hendaknya melazimkan siapa al-alim at-tawadhu', sifat tawadhu'. Sifat tawadhu itu sifat andap asor begitu. At-tawadhu itu kalau didefinisikan itu izharul hishmah wa adamut takabbur wa ta'azzum gitu. Menunjukkan apa al-hishmah itu, sebetulnya al-hishmah itu hina, merasa hina. Maksudnya merasa tidak lebih baik daripada orang lain. Itu tawadhu. Kalau kita selalu merasa aku lebih pintar dari orang lain, itu pasti takabur yang ada. Seorang alim itu harus tawadhu. Apakah merasa hina itu berarti kita merasa minder? Tidak juga. Beda. Ini yang harus dibedakan. Rendah hati beda dengan rendah diri. Tawadhu itu rendah hati. Ya. Izharul hishmah, menunjukkan kepada orang lain bahwa oh kalau saya mungkin saya bisa alhamdulillah fikih, agama saya bisa, tapi kalau ilmu yang sosial, pendidikan, ilmunya mah aduh ibu saja deh, bapak saja, saya begitu. Jadi jangan saya profesor nih misalnya gitu. Pokoknya ya saya lebih tinggi. Itu namanya izharut takabbur wa ta'azzum. Tawadhu itu selalu harus menjadi watak dari seorang guru. Saya sering bilang kepada teman-teman, kepada mahasiswa, kepada santri juga, jangan pernah merasa diri besar, biarkan orang lain yang memandang kita besar. Gitu. Ya kalau orang lain memandang kita terhormat, tinggi, mulia, besar, ya silahkan. Kenapa? Kok ketika menyebut besar kok besar maksudnya mulia. Jangan pernah merasa diri kita itu tinggi gitu ya. Biarkan orang lain yang memandang, menilainya begitu ya. At-tawadhu namanya, izharul hishmah wa adamut takabbur wa ta'azzum. Itu yang kelima. Wasadisu, dan utawi yang keenam, itu ayyulazimah, hendaknya melazimkan siapa al-alim al-khusu'a, khusu' lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Khusu'. Al-khusu' itu al-khudu'. Khudu', DP-DP, andap asor, hampir sama dengan tawadhu, tetapi ini lebih ke romyul basor ilal ardi. Misalnya kalau memandang pun, kalau orang yang khusu itu khusu itu memandang pun ke bawah, itu sudah khusu. Jadi
sedang melakukan sesuatu, misalnya sedang biasanya khusyuk itu kan sedang beribadah ya. Ramyul basor ilal ardi, memandang itu matanya itu ke bawah misalnya. Gini, lagi khusyuk, lagi merem bahkan gitu ya mungkin. Khafdus sauti, khusyuk juga diterjemahkan khafdus sauti. Khafdus sauti merendahkan suara. Guru teriak-teriak. Ketika ngajarnya segala itu, ya kalau seperti sekarang saya teriak-teriak karena hujan gitu. Tapi kalau tidak ada apa-apa terus, makanya Ustadz Sipa saya nitip ya ke takmir, itu kalau mengingatkan santri di masjid jangan teriak-teriak yang ini Kirosid. Itu masih saya teriaknya itu, ya man, khusyuk. Kenalkan konsep ini, khusyuk. Khusyuk. Jadi ayat tulab kumu qiyaman misalnya. Kumu qiyaman. Itu seperti gagah, tapi sebetulnya itu mengurangi wibawa sebetulnya. Jadi, tapi kan namanya anak-anak ya. Sekali lagi anak-anak itu kalbunya masih perlu dibimbing ya. Khafdus sauti. Wasukunul a'dha, tangan segala itu juga jangan gerak-gerak yang tidak perlu kalau guru itu. Jadi ya ada apa ya, elegan atau apa bahasa Sundanya itu, saya punya istilah sebetulnya yang dalam bahasa Sunda itu, tapi sekarang lagi lupa. Dia mungkin kalau seperti di keraton misalnya suka ada tata krama yang orang tuh bicara pun gitu ya. Naon teh bahasa Sunda nanti. Bicara bergerak pun jadi itu kan. Itu namanya al-khusyuk di sini. Tetapi tentu saja ini khusyuknya lillahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Saya senang kemarin membaca tahu informasi anak-anak siswa-siswi SDIT ikut pasanggiri Rampak Sekar katanya. Rampak Sekar itu kan paduan suara kan ya. Paduan suara tapi Sunda kan. Juara enggak, Man? Belum ada pengumuman atau belum? Sudah ya, pasanggiri. Kasih semangat terus. Pasanggiri itu kan musabaqah kan. Dan ini mungkin karena gubernurnya sekarang nyunda banget. Nah, jadi perlombaan pun sekarang namanya pasanggiri gitu. Itu kearifan lokal bagian dari bahasa kita ya. Alhamdulillah. Wa mimma kataba Malik, dan itu diantara amanat atau pesan kataba yang menulis siapa Malikun Imam Malik bin Anas ini rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Malik, ilar Rasyidi, kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Imam Malik Imam Malik itu sezaman dengan Harun ar-Rasyid ya, pada abad ke-8 hidupnya di masa Khalifah Abbasiyah. Imam Malik pernah berkata begini kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, idza alimta, ini bukan berkata nih, kataba, pernah nulis nih Imam Malik nih, imam mazhab yang setelah Imam Hanafi ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Idza alimta, jika tahu engkau, ilman, satu ilmu, idza alimta, jika mengetahui engkau ilman, satu ilmu, fal yuro, maka hendaklah dilihat, fal yuro, maka hendak dilihat, alaika, kepada engkau, wajib kepada engkau. Apa yang hendaknya dilihatnya itu? Atharuhu, bekasnya atau pengaruh. Atharuhu, pengaruh itu al-ilman. Kalau ingin melihat seseorang dan kalau engkau sudah tahu satu pengetahuan itu, yang menjadi indikator apakah ilmu itu nempel atau tidak itu atharuhu. Lihat pengaruhnya itu ilmu, wa waqaruhu, dan wibawanya itu ilmu, wa sakinatuhu, dan tumakninahnya itu ilmu, wa hilmuhu,
dan empatinya itu ilmu. Tentu sebetulnya ilmu itu maksudnya al-alimnya ya. Kalau saya lebih melihatnya mungkin al-alimnya. Jadi idza alimta itu ilman betul ya. Idza alimta ilman ya. Bukan alim kan. Jika engkau mengetahui ada yang versi alim tidak? Idza alimta jika engkau mengetahui aliman seorang alim misalnya, kita ubah ke orang bisa nggak nih? Fal yuro, maka hendaklah dilihat alaika kepada engkau itu atharuhu, pengaruhnya. Tapi tidak juga ya. Baiklah. Tapi intinya pesan dari kalimat Imam Malik kepada Harun Rasyid itu, ukuran seorang alim itu mengamalkan ilmunya atau tidak. Pertama, ilmunya berpengaruh atau tidak, berdampak atau tidak kepada dirinya. Yang kedua, waqar. Waqar itu dignity, wibawa, berwibawa tidak dia dengan ilmunya. Yang ketiga sakinah, dia tumakninah tidak, tentram tidak, tidak gabut tadi itu ya dengan ilmunya. Wahilmuhu, hilmu itu nyaahan kalau bahasa Sundanya, nyaahan. Nyaahan itu pengertian banget, pengertian dengan sangat mendalam tapi, aduh kamu mah pengertian banget ya sama aku. Nah itu namanya hilmun, gitu. Nyaahan, pengertian lah, empati banget gitu. Nah kalau guru sudah punya watak-watak itu ilmunya berarti berdampak kepada dirinya. Mengapa? Liqaulihi, karena ada ucapan Nabi SAW, al-ulama'u warasatul anbiya. Al-ulama'u utawi ulama itu warasatul anbiya adalah ahli waris para nabi. Wa qala, dan berkata siapa? Umaru, Sayyidina Umar rahimahullah, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinata wal waqara. Ta'allamu, pelajarilah olehmu, al-ilma, satu ilmu, ilmu pelajari, tapi juga wa ta'allamu, dan pelajarilah olehmu, ma'ahu, berserta itu ilmu, as-sakinah, ay at-tumaninah tadi ya, al-wal waqara, dan wibawa. Boleh kamu belajar satu ilmu, ilmu psikologi, ilmu geografi, ilmu matematika, apalagi ilmu agama, fikih, tasawuf, boleh pelajari. Tapi sertailah dipelajari juga as-sakinahnya, bagaimana kita bisa berwibawa, bisa tumakninah. Tumakninah itu nyaman dengan ilmu itu. Jangan kita tidak nyaman dengan ilmu yang kita pelajari sendiri. Gitu. Kalau kita nyaman dengan ilmu yang kita pelajari, kita akan maksimal menghayati ilmu itu. Seperti saya mempelajari manuskrip lah kira-kira. Saya merasa nyaman, saya tuh maninah banget dengan manuskrip itu. Kalau ada manuskrip itu saya seperti melihat ada emas gitu. Oh, mana langsung ambil ke cahaya, lihat kertasnya. Oh, ini abad 18. Apa nih cari? Pokoknya. Itu saya sudah nyaman sekali dengan ilmu yang saya pelajari itu. Tadi sore kebetulan ada alumni Alhamidiyah, ya, tahun 2001, mungkin Pak Hidayat ingat mungkin namanya siapa? Bu Habibi ya, Habibi bin Muhyiddin dari Aceh, 2001 tuh, 6 tahun di sini. Awalnya hanya 3 tahun, 2001 sampai 2004, tapi kemudian ada tsunami, nah, kemudian melanjutkan, diberi beasiswa ya oleh Buya Zainuddin ya, almarhum insyaallah. Sekarang beliau wakil takmir Masjid Baitur Rahman di Banda Aceh, alumni pesantren Alhamidiyah. Ternyata beliau itu sangat mengadakan satu halakoh di Aceh, halakoh manuskrip Aceh. Nah, tadi sempat ketemu sebentar, dipertemukan bersama Kiai Rosyid, Kiai Johari. Wah, obrolannya nyambung, udah pengennya sih berjam-jam ya. Saya cerita ini nyambung. Wah, kayaknya divideoin. Waduh, saya ini divideoin ya. Mudah-mudahan nggak viral. Karena membicarakan sesuatu spontan saya komentari ini gitu tentang Aceh. Itu karena kita sudah nyaman gitu dengan ilmu yang kita pelajari.
mudah-mudahan para guru nyaman dengan bidangnya ya, yang masing-masing ya. Kalau tidak, pertimbangkanlah, saya nggak nyaman nih dengan ilmu ini, ya pindah ke ilmu yang kira-kira dinyamani ya. Gitu. Waqala, dan berkata siapa ba'dus salafi, sebagian dari ulama salaf, hakun adalah satu kewajiban, satu hak alal alim, wajib kepada seorang alim. Apa yang hak itu? Ayyatawadu'a, hendaknya selalu tawadu, andap asor, rendah hati, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, fi sirrihi, dalam kesendiriannya itu alim, wa ala niyatihi, dan ketika dalam keramaian itu alim. Wayah tariza, dan hendaknya menjaga siapa al-alim, menjaga min nafsihi, dari dirinya al-alim, jaga diri. Yang ketiga, wayaqifa, dan hendaknya selalu tawakuf, selalu diam, jangan sok tahu, amma, dari sesuatu, askala, yang muskil itu, ma alaihi, kepada alim. Ditanya matematika, jawab asal bunyi saja. Ditanya sesuatu yang bukan ahlinya, dijawab asal bunyi. Tidak. Etika seorang alim itu yaqifa ala ma askala alaihi. Nah, kalau saya merasa belum bisa menjawab pertanyaan dari jemaah, saya tawakuf dulu ya, saya mohon maaf saya belum bisa jawab. Itu adalah satu adab seorang guru ya. Tetapi besoknya harus cari tahu, nambahkan ilmu kita, karena kita diberi amanat. Seolah-olah murid itu, santri itu percaya banget sama kita bahwa kita itu tahu segala hal. Saya setiap habis selesai sholat hampir selalu ya razan itu, terutama yang sering nanya ya, sejarah itu selalu. Hey, kalau serat Gotoloco gimana, serat Centini, waduh, Pangeran Diponegoro gimana. Makanya tadi malam anak-anak senang sekali tabarukan kitab Manhaj Al-Istiqomah karangan Habib Usman. Selalu saya bagi 4 sesi. Sesi pertama saya baca, itu kan Jawi ya, bahasa Melayu kan. Sesi pertama saya baca, sesi kedua santri yang baca. Saya sengaja loncat dari 12 ke kelas 7, tiba-tiba yang kaget kelas 7. Oh, tapi ternyata bisa gitu kelas 7. Oh, oke. Sesi kedua saya menuliskan Arab, kemudian dikasih terjemah Jawi di bawahnya dengan Jawi. Satu santri maju, putri juga maju. Ya, TV-nya digeser-geser karena kan putra di sini, putri di sini gitu ya. Nah, sesi yang ketiga saya itu sesi yang ketiga ya. Sesi yang keempat saya menunjukkan manuskrip pakai smart TV-nya yang keren banget pesantren Alhamidiyah ini. Pokoknya al-muhafadzah ala al-qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslahnya itu dapat. Kitab-kitab dipelajari tapi modernisasi juga dilakukan. Nah, jadi saya langsung iep.bl.uk. Wah, jadi kalau kamu pengen lihat khasanah manuskrip kuno berbagai bahasa, ini ya alamatnya. Jadi tahu santri. Kemudian saya contohkan, kita cari hikayat enter 300 manuskrip. Nah, buka satu-satu. Dibukalah hikayat Nabi bercukur. Oh, santri senang sekali bacakan besar itu ya, manuskrip baca. Ayo Iqra. Bisa mereka baca manuskrip abad ke-18 19. Jadi saya surprise sebetulnya dengan kemampuan santri-santri kita gitu ya. Itu kelas 12. Saya uji lagi yang putri ya maju gitu. Tadinya takut-takut. Kamu kelas berapa? Kelas 7. Maju bisa juga gitu. Jadi saya kira ini ada keterampilan tersendiri ya. Kalau bahasa Arab mungkin perlu nahwu sorof, tapi kalau Jawi kan tinggal dzauq saja, rasa begitu. Nah, insya Allah mereka akan menikmati. Dan setelah selesai tabarukannya, itu santri-santri minta izin, makanya saya mau melanjutkan nyari. Udah nyari sendiri mereka di Ponorogo, babad, gitu ya. Jadi saya memberikan kailnya, pancingnya, bukan ikannya. Kalau ikannya ya jutaan halaman kan, saya kasih pancingnya, gitu. Insya Allah mereka akan memanfaatkannya. Dan kemudian kan ada challenge, ada tantangan. Itu kan bukan bidang saya Pak Kiai katanya. Bapak bidang kamu apa? Geografi. Oke, kita cari geografi. Geografi dengan bahasa Inggris nulisnya geografi. Enter. Wah, ada ternyata
Hadi ar-risalah fi ilmil jugrafiyah. Oh, ada manuskrip biografi, senang kan santrinya kan. Oh, begini. Saya bisa melihat matanya berbinar-binar gitu. Fatih ya, senang geografi kan. Ternyata dia nemu manuskrip geografi yang berasal dari Afrika Selatan, saya kira Afrika lah, dari Afrika, mungkin Afrika Utara. Dalam bahasa Arab, al-jugrafiyah huwa. Wah, saya bilang, jadi kamu nanti kalau mau pidato supaya beda sama yang lain, pakai ini. Ma huwa al-jugrafiyah. Al-jugrafiyah kama qala al-ustad, sebutkan ininya huwa bla bla. Itu keren kamu Mas. Gitu. Jadi saya ada apa ya? Ada tumanina tersendiri ketika ngajar itu, ketika santri bisa merasakan kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan. Saya yakin ibu bapak juga merasakan itu ya. Dan sebaliknya kalau santrinya nggak semangat ya nggak semangat juga. Jadi terima kasih kepada Yayasan Al-Hamidiyah Pesantren yang memfasilitasi ini. Harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau nanti unit lain mau praktek juga, hayu, tinggal kirimkan tiketingnya gitu. Wah, ke Mas Cagun nanti diatur gitu ya. Gitu. Keren Alhamdulillah ini, transformasi gitu. Transformasinya luar biasa. Jadi kita memuji diri sendiri nggak apa-apa gitu. Narsis dikit ya. Tahadus bin ni'mah, kita mensyukuri. Masih ada Mas Cagun? 10 menit, baik. Saya ambil mungkin 5 menit lagi mudah-mudahan. Wasabi'u, dan utawi yang ketujuh, itu ayyakuna, hendaknya ada apa ta'wiluhu, sandaran seorang guru al-alim fi jami'i umurihi, dalam segala urusannya, alallahi ta'ala, itu harus selalu bersandarnya itu kepada Allah. Aduh gimana, saya ini pusing, saya ini banyak urusan di rumah juga, banyak urusan nih, harus ngajar juga gimana, terus saya juga perlu bensin segala. Secara spiritual takwil kita i'timad, takwil itu i'timad, sandaran kita yang kita pegang adalah lillahi ta'ala, harus selalu itu. Saya yakin kalau di Al-Hamidiyah, kalau seseorang sudah menunjukkan komitmennya, disiplinnya, dedikasinya, ya mengikuti. Reward itu pasti mengikuti ya. Tapi niatnya jangan sampai belok begitu. Tetap lillahi ta'ala. Coba lihat yang ke-8 nih. Wasaminu. Dan utawi yang ke-8, etika atau adab seorang alim, seorang guru itu alla yaj'ala, jangan menjadikan siapa al-muta'alim ilmahu, modal ilmunya itu sulaman, sebagai tangga. Sulaman sebagai tangga, ya tawassulu, yang menyampaikan, tawassul ya, yang menyampaikan, yang sampai, maaf ini lazim, ya tawassulu, yang sampai siapa al-alim bihi, dengan itu sulam, dengan tangga itu nyampe kemana? Ilal aghradi ad-dunyawiyati, kepada tujuan-tujuan duniawi semata. Tuh, jangan sampai dengan modal ilmu itu, ya pokoknya mas saya mah tolabul ilmi, niat saya mah pokoknya yang penting saya bisa cari duit dah pokoknya. Kalau niatnya hanya itu mah, orang yang tidak mesantren juga dapat duitnya, orang yang tamat SD juga dapat duitnya, orang yang tidak belajar agama juga ada rezekinya gitu. Kalau hanya al-aghrad ad-dunyawiyah, jadi niat itu penting. Apa yang disebut al-aghrad ad-dunyawiyah itu? Min jahin, yaitu pangkat, jah. Hubbul jah itu salah satu yang tercela oleh Imam Al-Ghazali, dicela. Hubbul jah itu terlalu berlebih-lebihan mencintai pangkat, jabatan, kedudukan, itu al-jah. Aumalin, atau harta semata-mata untuk gaji syahriyah saja, hanya itu saja. Itu terlalu cetek itu kalau seandainya niatnya hanya itu dengan ilmunya ya. Au sum'atin, atau sum'ah itu ria ya, dengan hartanya kemudian menjadi ria, ingin dipuji terus gitu. Ini penyakit yang berat gitu buat kita para guru, termasuk saya di depan kamera nih direkam sama Mas Cagun kan, aduh nanti saya nanti dilihat, ditonton. Itu jangan dikira saya enggak punya, saya juga punya gitu. Aduh,
takut gitu ya. Ini kira-kira ria enggak nih gitu. Ini ngomong begini saja nanti itu sok ikhlas tuh. Itu sok tawadhu, gimana lagi dong gitu. Susah ya. Itu sok tawadhu misalnya. Bisa saja. Jadi adanya di kalbu kita. Adanya di kalbu kita. Au syuhratin atau viral. Syuhrah itu viral. Syuhrah itu masyhur. Dengan ilmunya itu pokoknya gimana yang penting bisa viral deh gitu. Terlalu cetek. Kemarin waktu kita ada podcast dengan Kementerian Agama, santri nanya begitu. Ini bagaimana ya santri supaya bisa viral juga katanya di dunia digital. Saya bilang, anak-anakku sekalian, ada masanya kamu itu menjadi kepompong. Nah, viralnya nanti. Sekarang itu nggak usah pengen main medsos dulu. Kan ada pertanyaan, bagaimana bisa maju teknologi, HP saja dilarang di pesantren. Gitu. Ada pertanyaan begitu kan. Pelarangan HP di pesantren bagian dari cara supaya dia menjadi kepompong yang fokus untuk membekali diri dulu. Nanti kan 3 tahun, 6 tahun paling lama kan. Setelah itu baru jadi kupu-kupu. Tapi kalau sedang di dalam kepompong, nggak betah pengen itu, pengen ini, kepompongnya ditonjok aja keluar, masih jadi ulet, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa terbang. Jadi viral itu nanti, saya bilang, nanti setelah kalian selesai punya ilmu, suhrohnya itu nanti. Nah, saya pun puluhan tahun, ya kan 85 saya mulai pesantren, walaupun sebelumnya udah ngaji juga itu ya. Nggak tahu mulai viral kapan saya. Tahun 2000-an barangkali kalau mau disebut viral gitu. Ya saya bisa keluar negeri pertama kali 2001. Ya. Tahun 99 pertama kali naik pesawat terbang. Rasanya gimana gitu, heboh gitu. Tahun 99 ke Padang, itu juga bukan keluar negeri, ke Padang. Saya pengen di jendela dong, pesanlah di window gitu. Supaya saya bisa menikmati pemandangan. Begitu di atas lihat keluar, ya awan doang gitu, nggak ada yang kelihatan. Ini ekspektasi santri kan ya begitu gitu. Berikutnya nggak pernah lagi saya pesan window, saya minta di aisle gitu, di lorong. Kalau ke toilet gampang gitu. Itulah dinamika kita ya. Iya. Yang terakhir, au khidmatin atau khidmah, jadi jangan hanya bertujuan untuk khidmah itu berarti bekerja gitu ya, yang sifatnya duniawi. Au taqaddumin ala akronihi, atau niatnya itu belajar ilmu itu supaya melebihi dari teman kita. Taqaddum itu lebih maju, ala akronihi dibanding teman-teman kita, kolega kita. Waduh, saya nggak enak nih ustadz yang ini melebihi saya nih, nggak boleh nih, saya kuliah lagi deh. Tapi niatnya itu supaya tidak terlampaui oleh temannya, itu salah niatnya itu. Bahwa nanti melampaui, alhamdulillah ya. Saya juga dulu kan belakangan 3 tahun nggak kuliah, tapi ya nggak ada niat saya pokoknya harus melampaui nanti teman seangkatan saya yang kuliah duluan, nggak juga. Tapi nyampe juga, saya duluan, malah yang dulu kuliah duluan, disertasinya saya yang bimbing malah gitu. Padahal saya 3 tahun belakangan, bisa begitu kesini, saya yang bimbing. Aneh juga itu dunia, itu rahasia Allah ya. Asa an taqra'u syai'an fahuwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu menganggap sesuatu itu tidak baik, padahal itu lebih baik bagi Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an, kadang-kadang kamu pengen banget menganggap itu baik, wa huwa syarrul lakum, padahal itu tidak baik buat kalian ya. Wallahu a'lam. Yes. Ya, terima kasih Pak Kiai. Mungkin dari Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya perihal apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai, silakan. Cagun ada? Yang di Zoom, mungkin yang di Zoom silakan. Nah, di Zoom kalau ada yang mau bertanya. Oh, ada Pak Syukur. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, izin bertanya Pak Kiai. Pertama untuk masalah sabar. Nah, bagaimana supaya kita itu memiliki sabar yang luar biasa. Jadi dalam menghadapi
ujian itu kita tetap sabar Pak Kiai. Itu karena kadang ujian itu ada yang datangnya ringan, berat dan sebagainya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kesabaran. Terus yang keduanya tadi dibahas tentang istiqomah dan juga bagaimana kita meningkatkan agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Kadang kita ketika kerja kita pengen istiqomah gitu ya, tapi ketika itu ada tuntutan harus kerjakan selesai, harus sekarang juga selesai gitu. Kadang saya juga pikir, loh sedangkan ketika azan berkumandang kegiatan itu wajib diberhentikan, bukan diselesaikan. Tapi kadang ada yang suruh diselesaikan pakai gitu. Jadi saya kadang suka bimbang, ini gimana sih orang udah waktunya azan, kenapa masih harus suruh kerja gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih Pak Syukur. Sabar sabar dengan ikhlas itu dua hal yang temenan itu. Jadi dua hal yang penting sekali buat diri kita. Sabar itu saya di mana kemarin kita membahas sabar itu ya? Dalam pengajian apa ya? Kok rasanya saya pernah membahas itu kemarin di sini di pesantren. Sabar itu ada batasnya, tetapi ketika kita nyampe pada batas itu, maka kita harus memperbaharui kesabaran kita. Bukan berarti menghilang sabarnya gitu ya. Bagaimana caranya? Sabar itu sebetulnya kan dilakukan oleh anggota tubuh kita ya. Tangannya sabar tidak memukul mungkin, matanya juga sabar dan seterusnya begitu. Jadi al-hawas kita yang sabar itu, panca indera hawas itu. Nah, panca indera itu dikendalikannya itu pertama oleh akal, cara berpikir kita, yang kedua oleh kalbu. Berarti kalau begitu untuk bisa sabar itu paradigma kita yang harus kita benahi menghadapi masalah itu. Apakah ini itu sesuatu yang benar-benar buruk buat saya atau paradigmanya diubah? Ini memang menyakitkan, tapi ini ibarat kopi deh. Kopi pahit begitu. Kalau kopi pahit itu tidak disertai dengan zauk, rasa menikmatinya, hanya pahitnya saja yang terasa, tidak ada nikmatnya, kan begitu. Kopi pahit itu kata orang kan, kenapa kok tidak dikasih gula aja? Karena saya menikmati rasa kopinya. Nah, ini kan cara pandang kan. Saya ketika ngopi itu menikmati kopi. Cara pandang. Ada lagi cara pandang orang, hidup ini sudah terlalu pahit, ngopi kok pahit juga gitu. Itu cara pandang. Cara pandang semuanya akan mengakibatkan menimbulkan tindakan, pilihan tindakan. Sabar adalah pilihan. Kalau seandainya kita cara pandangnya itu memandang bahwa ini ujian, ini cobaan yang harus kita jalani dalam kalbu kita, kita akan sabar. Jadi saya kembalikan ke kalbu ya, sebagaimana dibahas oleh Imam Al-Ghazali di dalam Kimia As-Sa'adah. Nah kemudian yang keduanya istiqamah. Sama sebetulnya, istiqomah juga. Istiqomah itu saya itu godaannya luar biasa loh. Pengalaman yang paling mutakhir dalam diri saya itu adalah ngariksa itu. Ngaji manuskrip kuno Nusantara itu, ngariksa. Setiap 2 Jumat saya tampil gitu ya, live. Kadang-kadang pakai video, tapi 2 Jumat jam 8 malam. Sudah hampir 7 tahun, tidak ada yang membayar saya, tidak ada yang mewajibkan saya. Mengapa ngariksa bisa eksis gitu? Salah satunya itu sekarang itu karena saya mencoba untuk pokoknya saya paksakan istiqomah gitu. Saya percaya dengan al-istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan, 1000 karamah. Saya terus saja saya paksakan, ada di Jeddah, ada di Eropa, ada di mana, itu saya selalu paksakan gitu. Dan alhamdulillah sekarang ya saya merasakan buahnya walaupun baru 6 tahun gitu ya. Nah, jadi bagaimana istiqomah? Nah, kaitannya dengan contoh tadi. Saya mau istiqomah, sudah azan, tapi kok masih rapat. Nah, ada prinsip cara mengelola kehidupan bersama itu yang saya terapkan di pesantren, dalam leadership juga dalam kepemimpinan, termasuk dalam berinteraksi, yaitu prinsip tegas tapi luas. Tegas itu artinya hal yang sifatnya prinsipnya nggak boleh diganggu. Maksudnya yang prinsipnya itu sholat, ya sholat. Itu ya begitu masuk asar itu berarti kita ada kewajiban sholat. Sholatnya tidak boleh ditinggalkan. Nah, tetapi
dalam hal strateginya dan komunikasinya kita boleh luas. Nah, strategi itu ya ketika rapat, apalagi kita narasumber, begitu azan kita langsung keluar misalnya, apakah dengan kita masih ada di kelas itu kita meninggalkan prinsip? Tidak juga, karena waktu sholat masih ada, kan begitu ya. Kecuali kalau sampai lewat maghrib dia tidak sholat, itu prinsipnya yang dilanggar gitu. Tapi kalau soal misalnya, oh ini, lalu ada yang keduanya komunikasi kan. Jadi dalam hal strategi dan komunikasi itu harus luas gitu. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izati hasanah. Sampaikan dengan baik-baik misalnya. Oh, kita sudah asar ya, mungkin kita ada baiknya mungkin diselesaikan yang ini terakhir, silahkan nggak apa-apa misalnya. Tidak langsung diputus. Sama seperti halnya orang wajib sholat ketika dia di pesawat. Wajibnya itu tidak boleh dilanggar. Tapi kalau dia menggelar sajadah misalnya di lorong para penumpang, apalagi ketika itu penumpangnya baru boarding, masuk ada menghalangi orang, begitu lagi boarding ada azan, wah dia langsung gelar sajadah di situ misalnya. Orang mau masuk. Apakah itu yang disebut Islami? Tidak juga. Jadi tegas ya, tapi luas. Luasnya bukan dalam hal fleksibel tidak memegang istiqomahnya, tetapi dalam hal strategi caranya untuk mencapai ke situ dan komunikasinya. Kalau saya begitu mungkin ya. Jadi itu dalam hal muasyarah, dalam hal bermasyarakat saya kira harus punya prinsip. Insya Allah alhamdulillah di tahun, ya saya mencanangkan kalau ke teman-teman itu di pesantren sampai tahun 2026 pesantren alhamdulillah itu masa capacity building. Kita merumuskan gitu berbagai ketentuan, berbagai peraturan, berbagai prinsip mulai ketemu sekarang. Termasuk prinsip-prinsip yang tadi ayat Al-Qur'an surat An-Nahl 125 saya minta ini menjadi jimat dari pesantren. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Takutnya nanti santri begitu lulus berdebat dengan orang tapi dengan cara yang tidak baik. Ingat ini jimatnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, mujadalah debat dengan orang lain tetap harus yang lebih baik. Saya kira demikian ya. Alhamdulillah. Baik, Wallahu terima a'lam kasih. bishawab. Ada satu pertanyaan Ki dari Zoom Ki. Oh ada. Iya. Apa? Oh saya Silakan nggak bisa baca. yang ingin bertanya melalui Zoom. Bisa ditampilkan? Belum ada. Oh saya tadi sudah keluar di sini. Dibacakan saja. Ada. Mohon maaf ya, sedikit lagi. Ya. Dari Bulis SMPI. Busulis ya, mohon maaf. Assalamualaikum Pak Prof, mohon izin bertanya. Assalamualaikum. Bagaimanakah jika guru memberi nasihat kepada siswanya dengan suara keras, dengan kondisi siswa yang susah dinasehati dengan suara lembut? Apakah itu dibolehkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik ke prinsip. Apa yang prinsip di situ? Yang prinsipnya adalah guru tidak boleh membiarkan murid-muridnya, siswa-siswinya itu gaduh tidak karuan lalu dia cuek. Itu yang prinsipnya. Caranya bagaimana? Itu yang harus dicari. Meninggikan suara itu salah satu cara. Mungkin saja di dalam konteks tertentu itu diperlukan. Tapi kalau orang barat lain caranya. Ambil gelas, teng 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 teng. Nggak ada suara tuh. Itu tradisi bukan hanya di barat. Kemarin saya lihat di Vietnam juga. Orang langsung diam. Nah, oh berarti ada pengumuman gitu. Itu kan strategi kan. Nah, harus luas dalam hal strateginya. Kalau memang diperlukan suara keras, silahkan. Tetapi kalau itu secara kultur, misalnya di masjid ya, makanya saya ingatkan di masjid dulu meninggikan suara, raf'u shaut gitu. Waduh, rasanya kok gimana? Mungkin di kelas juga tidak pas juga. Kadang-kadang kita perlu, kadang-kadang. Saya juga kadang-kadang mungkin ya tapi kalau di pesantren rasanya nggak pernah sih saya ketemu santri itu bawahnya pengen ngusep aja gitu. Yang putra tentu saja ya, yang santri putra itu, aduh, barakallah. Selalu saya menggunakan doa itu gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, lihat situasinya.
Kalau seandainya ada yang lebih bijak, saya yakin siswa-siswi kita juga akan lebih respect kepada kita ketimbang nyerongot gitu ya, yang tadi itu disebut sebagai apa? Khafdus shaut. Kita lebih baik merendahkan suara kita. Ya, gitu ya saya kira. Baik, terima kasih Pak Syukur, Ibu Sulis atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Pak Kiai atas jawabannya. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi